Oke, kembali lagi di channel ini. Kita coba untuk melanjutkan materi kita di seri Express.js ini, di mana sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat simple API dengan menggunakan SQLize. Dan sebelumnya lagi kita udah belajar dengan menggunakan query ya. Jadi saya hanya ingin memantapkan kemampuan kalian dalam menggunakan ORM SQLize. Jadi di materi kali ini saya coba untuk mengajari bagaimana menggunakan relasi dengan menggunakan SQLize. Kalau menggunakan query kan mudah ya. Nah, kalau ini kita menggunakan SQLize. Jadi ini adalah API kemarin yang udah kita coba buat. Kalau misalnya kita jalanin, wait, salah ya. Kita coba jalanin dulu node-mon index. Oke, katanya ada error module resolve di index.js. Kita coba cek cannot find book.js config dari modal. Bentar, book. Mengapa kita panggil book? Oke, di sini katanya tidak bisa mencari DB. Berarti di sini pakai JS kah? Oke, ini ya. Jadi saya coba untuk cek. Kita sudah membuat kemarin itu ada API book. Jadi ini API book, dan juga sebetulnya kita menggunakan ini ya, yang API untuk user. Cuman yang user ini karena kita belum konfigurasiin ke SQLize, jadi dia belum bisa jalan, teman-teman. User kayak gini. Nah, ini belum ke fetch. Tapi nanti kita coba untuk ini ya, kita terjemahin ke SQLize juga. Cuma nanti ya. Sekarang saya ingin membuat satu studi kasus di mana saya membuat relasi antara tabel kategori dengan tabel buku. Jadi setiap buku itu memiliki kategori dan setiap kategori itu memiliki buku dengan relasi many to one. Jadi kita coba untuk mempelajari terlebih dahulu konsep relasi yang ada di dalam SQLize. Silakan dibuka saja di bagian SQLize documentation. Jadi nanti kita cek di bagian association. Association ini adalah sama kayak relasi kita lah ya, misalnya hubungan. Konsepnya sama. Jadi SQLize itu support standard association kayak one to many, dan many to many. Nah, untuk melakukan itu, SQLize itu menyediakan 4 tipe dari hubungan yang bisa kita kombinasikan. Yang pertama itu ada yang namanya has one association. Yang kedua belongs to association. Yang ketiga has many association. Dan yang terakhir belongs to many association. Nah, untuk yang has one association yang ini, itu kita wajib has one dan juga has many itu wajib mengkombinasikannya dengan belongs to. Let's say kita ingin membuat asosiasi one to one gitu kan. Nah, one to one itu berarti harus menggunakan has one dan belongs to. Kalau misalnya kita mau many to one, berarti kita harus menggunakan has many dan belongs to. Sebaliknya seperti itu. Jadi ini kombinasi. Kalau yang many to many itu nggak betul. Ya, kita coba baca penjelasannya di bawah. Itu nanti ada di sini. Nah, ini ya. Dimana has one association itu artinya adalah one to one relationship exists between A dan B. Kita fokus ke bagian sini. Jadi has one itu defined in target model gitu ya. Jadi foreign key-nya itu being defined in target model. Ini saya highlight ya. Sedangkan belongs to itu akan defined in source model. Jadi kalau ini target modelnya adalah B, maka kita di bagian belongs to itu adalah yang asalnya. Kalau ini targetnya, ini asal. Jadi A belongs to B berarti itu foreign key untuk si A. Tapi kalau A has one B artinya itu foreign key untuk si B gitu. Nah, ini yang has many juga sama. Kalau has many berarti dia ke targetnya. Bedanya adalah dia one to many. Nanti kita kombinasikan dengan yang belongs to kayak gitu. And then kalau yang belongs to many, dia wajib menggunakan true. True ini artinya adalah nanti membuat junction table. Jadi association belongs to many itu maksudnya adalah many to many relationship exists between A dan B, tapi menggunakan table C gitu ya sebagai junction table.
which will have the foreign key A ID and B ID. Jadi di dalam si table C ini akan ada A ID untuk mengambil nilai ID-nya si ID-nya si A, terus B ID untuk mengambil ID-nya si B gitu. For example, ini contohnya. Nah, si Coalesce itu akan otomatis bikinin model C gitu kan, walaupun dia udah ada atau kayak gimana, nanti dia akan otomatis buat. Sebelum dia ada pun dia udah otomatis dibuat dan di-define di appropriate foreign keys on it gitu. Nah, untuk membuat standar relationship yang tadi saya bilang, kita harus mengkombinasikan teman-teman. Jadi let's say to create one-to-one relationship, jadi the has one dan belongs to association harus dilakukan bersama. Terus juga sama, misal one to many, berarti has many dan belongs to harus gunakan bersama. Terus kalau many to many, baru kalau many to many tidak perlu menggunakan belongs to. Ya, karena dia belongs to many gitu loh. Jadi many to many relationship, two belongs to many calls are used together. Jadi dua belongs to many. Let's say kita ingin mengkombinasikan A belongs to many B, berarti B belongs to many A. Konsepnya kayak gitu. Nah, di sini ada catatan, there is also a super many to many relationship which uses 6 association at once and will be discussed in the advanced many to many relationships guide. Jadi teman-teman yang mau mempelajari advanced many to many relationship bisa silahkan dicek aja di sini ya. Cuman kita nggak membahas itu sekarang, kita tidak fokus. Mungkin nanti akan saya coba buat ininya ya. Satu materi pembelajaran soal relationship di sini secara detail. Cuman sekarang kita coba untuk membuat dulu yang standarnya ya. Nah, di sini sebetulnya udah ada penjelasannya juga tuh ya untuk many to many, one to many dan lain sebagainya. Bagaimana cara melihat antara query dan juga si Coalesce itu bekerja gitu ya. Silakan nanti dicek. Kita coba lanjut ke bagian praktek kita, di mana di sini saya membuat beberapa file di model kita untuk melakukan asosiasi ini atau penghubungan ini, relasi lah ya. Dimana di sini saya coba untuk bikin satu model, namanya itu adalah kategori.js. Kategori.js. Nah, di dalam kategori.js ini kita harus bikin dulu yang namanya model kita, model dan juga table name dari kategori gitu ya. Berarti kita import dulu data types dari Coalesce, baru kita import DB kita dari config kita gitu ya. Ini pakainya .js teman-teman. Setelah itu kita buat satu variabel namanya kategori kayak gini. Terus kita coba define model dan juga nama table kita, dimana di sini berarti nama model kita kategori aja yang kita bikin besar namanya, and then di sini kita panggil field dari table kita nanti gitu ya. Di sini saya buat data types .string karena memang ya nama kategori kita pakai string. Kita low nullnya wait. Di sini ya low null false ya. And then apakah saya ada kesalahan membuat? Tidak ada ya. Oke. Wait. Seharusnya tadi kita buat kategori, enter, iya aman ya. Oh iya, salah ya. Harusnya gini dong. Kita nyimpennya di sini. Nah, pantasan tadi nggak muncul. Type data types dot string kayak gini kan. Baru di bawahnya kita bikin ada low null. Di sini kita panggil false. Nah, kenapa tadi saya merasa ada yang salah? Karena saya panggil low null tapi dia nggak muncul. Itu berarti ada yang salah ya teman-teman. Ketika kita buat program terus kelihatannya ada yang salah, silakan langsung dicek aja sih. Description kayak gini, kita harus simpen semuanya di dalam objek teman-teman. Tipenya itu adalah
string juga ya, string. Terus allow nullnya kita bikin false. Kayak gini. Kita buat konfigurasi untuk table name kita, yaitu berarti kategori aja. Kita bikin kategori. Terus kasih timestamp ya teman-teman. Jadi intro. Biar kita tahu dia kapan dibikin gitu ya. Terus kita export default ke kategori. Kayak gini. Sesudah itu barulah kita bikin satu file namanya association.js, di mana di situ sebagai endpoint kita melakukan relasi gitu ya. Association.js. Kita import dulu berarti model book kita. Terus kita import juga model kategori kita. Ini mereka semua harus memberikan ekstensi .js kayak gini. Baru setelah itu kita bikin satu variabel namanya let's say associate model gitu ya. Ini sebenarnya menghindari error sih. Saya beberapa kali error soalnya. Jadi memutuskan untuk menggunakan association. Nah, di sini export default associate models. Oke. Setelah itu baru kita bikin di sini relasinya, di mana kategori dot has many. Di sini berarti kita panggil model book kita, baru kita berikan foreign key-nya tuh ke kategori ID. Terus kita buat as books kayak gini. Jadi nanti di dalam table book itu akan ada kategori ID gitu sebagai foreign key. Terus kita panggil booknya menjadi belongs to kategori ya kan. Terus kita panggil sama foreign key-nya itu adalah kategori ID as kategori kayak gini. Jadi nanti sama-sama akan ada kategori ID di dalam table kategori dan juga table book kayak gitu. Setelah itu barulah kita inisialisasi model kita di dalam index.js. Ini juga sebagai endpoint kita untuk model kita gitu ya. Jadi nanti semuanya kita taruh di dalam sini. Jadi kita coba import dulu, ada kategori ya kan. Ada import juga book ya kan. Terus di sini saya coba bikin .js, di sini saya juga bikin .js. Nah, di sini kita juga import asosiasinya tadi. Nah, sekarang barulah kita panggil association model kita kayak gini. Baru kita export keluar yaitu kategori dan juga book kita gitu. Nah, di index.js udah selesai, baru kita loncat lagi ke bagian sinkronisasi kita ke dalam indeks kita gitu loh. Dimana berarti di sini kita perlu melakukan sinkronisasi nih. Tadi itu kita sudah melakukan wait. Di sini kita bisa langsung aja sih sebetulnya ya. Kita import dulu ya. Di sini kita import dulu db.js gitu ya. Jadi kita import dulu db kita. Baru di sini kita coba untuk bikin ini ya. Sebuah kondisi untuk melangsungkan pengimportan, Jadi kita memproses semuanya di indeks kita aja gitu ya. Jadi kita coba untuk bikin satu variabel lagi namanya sync and associate models kayak gini. Jadi kita mau melakukan sebuah sinkronisasi gitu ya. Jadi nggak kita bikin di indeks root file kita, tapi kita bikin aja di sini. Jadi nanti proses
pembuatan sinkronisasi ataupun pemberian relasinya full ada di dalam model aja gitu. Nah, di sini kita menggunakan try catch kayak gini. Nah, di dalam try catch ini barulah kita tadi panggil associate models kita kayak gini. Jadi kalau misalnya nanti jalan ya nanti kita berikan konsol lah ya. Nah, di sini saya mau menggunakan konsep asinkronus. Jadi kita berikan async dan juga await ketika nanti menunggu data gitu ya. db.sync. Jadi kan kalau misalnya di sini kita masih melakukan sinkronisasi di sini ya teman-teman. Nah, nih. Jadi kita coba pindahkan dia ke index.js kita yang ada di dalam model. Baru nanti kita aktifkan alternya menjadi true. Jadi ini fungsinya adalah untuk menghindari reset table. Dari reset table. Jadi takutnya nanti table-nya reset gitu ya. Setelah itu baru kita console.log. Let's say kalau dia sudah terhubung ya, database and ketika dia sudah sinkron gitu ya, and model sync successfully kayak gitu. And then barulah kita coba untuk catch errornya ya. Jadi kita menggunakan console error kayak gini. Ketika dia error berarti fail to sync models. Baru kita berikan di sini error gitu ya. Loh, kok hilang? Error kayak gini, oke? Setelah itu baru kita ekspor keluar sync and associate model kita. Barulah nanti di bagian sini kita akses. Jadi DB kita matikan. Nanti dia akan error seharusnya. And then baru kita import tadi ya, sync and associate model kita dari index.js dari model. Barulah di sini kita panggil associate models bukan associate models ya, sync and associate model kayak gitu. Jadi nanti yang kita panggil itu ya yang sync associate model kita lagi, bukan lagi yang db.sync. Jadi fungsinya adalah kita mengubah antara sinkronisasi kita menggunakan db, sekarang kita full gunakan yang sync and associate models dengan menggunakan konsep seperti ini supaya nanti lebih terstruktur sih. Jadi untuk proses penyinkronan dan juga relasi itu kita buat di model aja gitu semuanya. Jadi nanti ketika kita refresh di sini usernya memang masih belum bisa, kita coba ambil box kira-kira jalan apa enggak. Oke, ini udah jalan ya. Sekarang waktunya kita untuk melihat di dalam database kita. Pastikan kalian sudah menjalankan SAMPP-nya ya. Di sini saya coba jalanin SAMPP saya. Buka ke PHP MyAdmin, masuk ke dalam DB Express karena di sini kita menggunakan DB Express nama database name-nya. Database name-nya. Nah, di sini udah ada nih kategori, ya kan? Nah, di sini kalau kita klik, nah ini muncul ada ID, name, description. Oke, di dalam book pun nanti akan muncul yang namanya kategori ID. Oke, ini udah benar. Sekarang kita coba cek di bagian desainnya. Nah, ini akan sudah ada relasi antara ID kategori dengan kategori ID yang ada di dalam book. Kayak gitu. Ini sudah ada relasinya nih berarti, ya kan? Kalau user kan belum kita tambahin tuh relasinya. Nah, sekarang waktu kita untuk membuat controller untuk si kategori, ya nggak sih? Karena kan kita butuh membuat fungsi juga nih untuk kita bisa ngecek kira-kira apa aja sih yang ada di dalam gitu ya. Berarti kita bikin di sini tuh ada yang namanya kategori controller .js. Nah, di dalam kategori ini berarti kita import dulu untuk yang kategori kita di model kita, ya kan? Sorry, di sini kategorinya nggak expert default kah? From model. Oke, bentar.
Nih berarti ada kesalahan. Kita seharusnya importnya itu bukan yang itu ya. Import kategori from titik slash model slash kategori.js. Nih ya. Nah yang ini. Terus di bagian kategori controller juga kita import untuk yang book. Berarti book frame titik slash model slash book.js kayak gini. Oke. Barulah kita bikin beberapa fungsi ya. Di sini saya coba untuk buat fungsi untuk membuat kategori dulu deh. Jadi kita export const create kategori kayak gini. Kita bikin fungsi berarti ya. Set. Dimana di create kategori ini nanti akan ada fungsi untuk membuat. Setelah itu kita juga bikin export const ini untuk mengambil nilai kategori dan ini width ya, kategori width book kayak gini. Nah, kita coba untuk bikin program untuk yang create dulu. Jadi di sini kita bikin gampang aja menggunakan try catch sudah pasti. Terus di sini kita ambil dulu gitu ya nilai yang mau kita coba ambil dari si table kita dari request body gitu ya. Berarti di sini kita menggunakan rect dan rest juga. Terus juga kita pakai asynchronous system kayak gini. Baru di sini itu berarti rect.body. Border apa tuh? Body kayak gini ya. Setelah itu baru kita bikin sebuah fungsi, kita bikin sebuah conditional statement yang menanyakan jika name sama dengan false gitu ya, atau description-nya yang false, maka kita return ras status kita menjadi 400. JSON yang kita kirimkan itu adalah message bebas lah ya. Di sini saya bikin please provide bot name and description kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti dia error, sebenarnya bukan error ya dia jalan, cuman ya kita tidak menginputkan dengan benar misal, maka dia akan muncul message return kayak gitu. Terus ini bentar, ini sampai mana nih tadi? Kurung kurawal ya. Nah di luar conditional statement kita baru kita bikin kategori baru gitu ya, new kategori. Kita await habis itu panggil model kategori kita, terus create. Nah yang kita create itu ada name dan juga description kayak gini. Setelah itu baru bentar, kita panggil nanti di return respon kita status 201 karena kita berhasil membuat .json kayak gini. Message-nya adalah kategori created successfully, dengan di sini kita panggil kategori new kategori. No, kayak gitu. Sebentar, kira-kira ada yang salah atau enggak ya? Oke, nah di sini ini kita pakai huruf kecil pun nggak masalah ya. Dia tidak mengubah apa-apa. Nah di dalam errornya kita coba handling errornya. Ketika di error ya kita tinggal return aja nilai
respon dot status lah ya, statusnya itu 500 kayak biasa, karena mungkin ada kesalahan di internal kita ya. Nah, di sini saya coba kasih message-nya adalah let's say fail to create kategori. Baru di sini error gitu ya. Oke, ternyata di sini dia tidak. Wait, apa yang saya buat lakukan ini sampai dia salah? Oh, I see. Message kita itu harusnya dibungkus dengan itu udah betul. Kita coba ulang. Kalau misalnya dia ada kesalahan, kita harus wajib mengulang. Kita bikin fail to create kategori. Terus di sini kan kita pakai error. Nah, ini benar. Tadi salah ya. Error dot message. Nah, kayak gini. Ya, ini untuk yang respon error kita. Jadi kita lempar kodenya itu 500 dan untuk message-nya itu adalah fail to create kategori. Nah, di sini kita juga konsepnya sama, kita bikin asynchronous konsep. Di sini pakai rect dan rest kayak gitu. Baru nanti di dalam fungsi get kategorinya kategori with box ya. Di sini kita pakai try catch juga ya. Try catch. Di mana di dalam sini kita bikin satu variabel kategoris kayak gini. Untuk mengambil nilai-nilai kategoris, kita coba await kategori dot find all kayak gini. Kita ambil semua. Jadi berikan satu tambahan konfigurasinya untuk yang include. Jadi kita include dengan wait kayaknya ada yang salah lagi, enggak ya? Ada ya di sini harusnya. Nah, ini dia. Ini baru jalan model box kita, dan juga kita jadikan sebagai box kayak gini. Sesuai dengan alias yang kita buat di relasi ya. Jadi kalau kita buka di bagian association kita, di sini kita ada bikin ini aliasnya sebagai box. Jadi harus sesuai. Kalau misalnya nanti nggak sesuai, ya nanti bisa aja nggak ke retag gitu ya. Setelah itu baru kita return respon status kita 200 karena kita mendapatkan box kita. Dari sini kita tinggal panggil aja kategoris. Oke, setelah itu di sini saya coba untuk return lagi untuk respon statusnya itu adalah 500 lah ya, karena itu tidak dapat. JSON kita berikan message, let's say nggak perlu pakai ini lagi, fail to fetch kategoris kayak gini. Setelah itu baru kita bikin router lah ya untuk si kategori kita. Jadi di sini kategori root.js kayak gini, and then kita coba import express untuk melakukan pemanggilan fungsi root kita, express from express ya. Express dulu, wait. Oke, ini express. Nah, di sini kita import beberapa fungsi. Tadi ada create. Sorry, ini kita import dari controller kita dulu aja. Jadi kayak gini, controllers / kategori controller.js. Nah, yang kita import itu tadi ada beberapa, yaitu ada create, ya kan, terus juga ada get kategori. Baru kita bikin satu variabel yang menyimpan nilai router kita.
dimana di sini adalah express.router kayak gini kan. Baru di sini kita bikin router untuk melakukan pembuatan kategori, berarti router.post. Setelah itu kita bikin untuk URL path kita adalah di sini create, atau jangan create lah ya. Kayak kalau create, mungkin kita bisa langsung post aja lah ya. Jadi kita langsung post aja, nggak usah dibikin tambahan lah ya. Nggak usah dibikin tambahan path, karena nanti untuk default path kita ada di index.js ya. Di sini router.get, sama untuk pathnya itu adalah / aja. Terus di sini kita get ya, get kategori sweetbox. Baru kita export semuanya, export default router kayak gini. Baru di indeksnya kita panggil ya. Di sini kita panggil di bawah sini aja, import kategori roots from /src/roots/kategori roots.js. Setelah itu kita panggil di sini dengan menggunakan URL path-nya itu adalah api /kategori kayak gini. Kategori, baru kita panggil fungsi root kita. Berarti di sini ada kategori roots kayak gini. Oke, ini udah jadi, kita coba jalanin. Berarti localhost 4000 kategori. Nah, ini udah muncul ya. Cuman belum ada isinya nih semuanya nih, karena belum kita buat gitu ya. Jadi nanti kita tinggal buat satu website yang akan menampung nilai dari book yang harus kita store ke dalam kategori. Jadi nanti dia ada relasinya nih, sesuai dengan yang seperti ini nih. Nah, ini kalau yang booknya kita refresh sekarang sudah dapat nilai kategori ID, cuman dia masih kosong. Kalau misalnya nanti kita isi, harusnya sih udah bisa ya. Let's say di sini itu di dalam kategori itu kita bikin satu kategori ya. Let's say di sini itu saya coba add lah ya. Ini dia insert. Misal apa nih? Nilai ID-nya itu dia kan tadi harusnya otomatis ya. Misal kategorinya itu apa? Fiction. Terus description-nya fiction book kayak gitu. Terus kita klik. Nah, ini ya, ini udah ada. Kita refresh, di sini kita refresh. Muncul data kategori kita refresh. Di sini belum ada. Kita tinggal panggil kategori ID-nya, berarti di dalam buku kita tinggal tambahin aja di sini kategori ID-nya 1 kayak gini. Kita raw affected, selesai. Di sini kita refresh. Nah, ini udah ada kategori ID-nya 1. Ini tinggal kita refresh. Ini juga sudah ada. Jadi bukunya itu langsung terhubung tuh. Nah, ini dengan ID-nya 1, terus title-nya apa, terus updated autornya siapa, sama dengan yang ada di sini. Berarti ini sudah berhasil, sudah sukses ya untuk pembuatan relasi antara kategori dan juga buku. Itu dia. Jadi mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Kita coba untuk review ya. Tadi yang kita lakukan itu adalah pembuatan relasi antara kategori dengan juga buku. Ini adalah model untuk kategori kita. Silahkan untuk dicek. Jadi kita bikin nama dengan deskripsi, dengan table name-nya adalah kategori dan modelnya juga kategori. Terus kita bikin asosiasi, fungsinya untuk melakukan ini sebagai endpoint relasi kita, dimana di sini ada buku dan juga kategori. Terus nanti kita juga buat untuk yang user, cuman di next video mungkin ya. Terus di sini kita bikin indeks untuk melakukan sinkronisasi kita dengan semua model yang ada di dalam association.js. Dan kebetulan kita cuman ada 2, nanti kita tambahin lagi untuk di next project.
Jadi ini kita panggil di endpoint kita di dalam sini untuk melakukan ini ya, penghubungan ke dalam database. Ini udah selesai, terus kita buat controller untuk kategori controller. Nah, ini fungsinya untuk kita bisa melihat apakah apakah si relasinya itu sudah berjalan dengan membuat controller get kategori switchbook. Nah, di sini kita sudah bisa cek ya. Ini adalah hasil dari get kategori switchbook dengan menggunakan find all semua yang ada di dalam kategori, include dengan si data bukunya. Jadi ini adalah include-nya data si buku. Setelah itu baru di sini kita bikin fungsi untuk membuat kategori. Nanti ini fungsinya di front end ya. Jadi nanti bisa kita create. Cuman sebetulnya bisa juga sih kita create di API testing gitu ya. Terus juga semuanya kita buat di routes-nya. Untuk yang kategori controller kita buat routes-nya juga untuk melakukan pemanggilan di dalam URL path kita. Habis itu kita panggil semuanya di dalam index.js kita. Di sini ya, kategori routes. Terus nanti kita panggil menggunakan default URL path kita itu API kategori. Jadi nanti ketika saya menjalankan API kategori, muncullah nilai yang sudah kita buat di controller dan juga di modelnya. Kayak gitu. Jadi itu aja untuk video kita kali ini. Mungkin agak sedikit panjang ya, cuman semoga itu bisa menjadi ini ya, penjelas untuk bagaimana cara membuat relasi di dalam sebuah Express.js menggunakan ORM SQLite. Gitu sih. Thank you semua untuk yang udah nonton dan jangan lupa untuk terus belajar.